Tidak ada yang aneh pada pagi itu, setidaknya, begitu yang mereka pikirkan. Langit di kaki Gunung Ciremai terlihat cerah, biru pucat dengan sisa embun yang masih menggantung di dedaunan. Udara dingin menusuk ringan ke paru-paru, seperti peringatan halus bahwa mereka sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rencana pendakian. Kabut tipis bergulung pelan di antara pohon-pohon pinus, bergerak lambat seolah bernapas. 4 orang berdiri di dekat papan registrasi jalur lama, jalur yang jarang digunakan, bahkan oleh pendaki lokal. Mereka adalah Raffi, Dimas, Arga, dan Niko. Raffi berdiri paling depan, memeriksa tali sepatu gunungnya dengan gerakan yang sudah terbiasa. Wajahnya tenang, sedikit kaku, seperti orang yang selalu percaya bahwa logika dan pengalaman cukup untuk menaklukkan apapun. Sudah bertahun-tahun ia mendaki, dari gunung-gunung populer hingga jalur yang nyaris dilupakan. Bagi Raffi, gunung adalah medan yang harus dihormati, tapi tidak perlu ditakuti. Di belakangnya, Dimas sibuk menyesuaikan ransel sambil mengeluh pelan. Kalau gue mati kedinginan di atas nanti, kalian tanggung jawab, ya? Katanya setengah bercanda. Tak ada yang menanggapi serius. Semua sudah hafal gaya Dimas, banyak bicara, banyak tertawa, tapi selalu jadi yang pertama panik saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Arga berdiri sedikit terpisah. Ia menatap hutan dengan ekspresi sulit ditebak. Matanya menyapu pepohonan seolah mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Sejak kecil, Arga memang dikenal, PK. Ia sering merasa tidak nyaman di tempat-tempat tertentu tanpa alasan jelas. Namun hari itu, perasaan di dadanya berbeda, bukan takut, melainkan seperti diperhatikan. Sementara itu, Niko duduk di atas batu besar, menghisap rokok dengan santai meski jelas melanggar aturan. "Ah, santai aja," katanya ketika Raffi melirik tajam. "Sekali-sekali, gunung juga pasti ngerti." Raffi menghela napas. Gunung gak ngerti apa-apa. Kok, yang ada, gunung cuma nyimpen. Ucapan itu menggantung sebentar di udara, sebelum Dimas tertawa kecil untuk memecah suasana. Mereka datang bukan tanpa tujuan. Ada cerita lama yang beredar di kalangan pendaki, tentang sebuah jalur penghubung alami antara kawasan Ciremai dan Penanggungan. Jalur itu bukan jalur resmi, tidak tercatat jelas di peta modern, namun konon digunakan oleh para leluhur dan pendaki zaman dahulu. Di jalur itu, katanya, ada lembah kabut, tempat di mana waktu terasa berjalan lebih lambat, dan suara-suara asing sering terdengar menjelang malam. Sebagian menganggapnya mitos. Sebagian lain memilih tidak membicarakannya sama sekali. Raffi sendiri awalnya ragu, tapi rasa penasaran menang. Baginya, jalur yang terlupakan adalah tantangan. Selama persiapan, ia sudah memastikan perlengkapan lengkap, logistik cukup, dan estimasi waktu aman. Mereka hanya berencana naik, bermalam 1 malam, lalu turun lewat jalur biasa. Tidak ada rencana untuk tersesat. Tidak ada rencana untuk tinggal lebih lama. Saat mereka hendak melapor ke pos kecil di tepi jalur, seorang pria tua keluar dari dalam bangunan kayu. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, seperti pahatan waktu. Matanya tajam, namun kosong di saat yang sama. Ia menatap satu persatu wajah mereka. "Naik lewat sini?" tanyanya pelan. Raffi mengangguk. "Iya, Pak. Cuma sebentar." Pria tua itu tidak langsung menjawab. Pandangannya beralih ke ransel mereka, lalu ke arah hutan. "Lama. Terlalu lama. Kalian berempat, ya?" katanya akhirnya. "Iya," jawab Dimas cepat. Pria itu menghela napas pendek, lalu berkata dengan suara hampir seperti bisikan. "Kalau dengar ada yang manggil, jangan dijawab." Dimas tertawa canggung. "Siap, Pak. Paling juga teman bercanda." Namun pria itu menggeleng perlahan. Gunung itu bukan cuma milik manusia. Tak ada yang tahu harus menanggapi bagaimana. Raffi hanya mengangguk sopan, lalu memberi isyarat pada yang lain untuk bersiap. Saat mereka melangkah masuk ke jalur hutan, Arga sempat menoleh ke belakang. Pria tua itu masih berdiri di sana. Tidak melambaikan tangan. Tidak bergerak. Hanya menatap. Jalur awal terasa biasa saja. Tanah lembab, dedaunan kering, akar-akar pohon yang menyembul di sana-sini. Burung-burung masih berkicau, serangga bersahutan. Sinar matahari menembus sela daun, menciptakan pola cahaya yang indah di tanah. Namun setelah 1 jam berjalan,
Sesuatu mulai terasa berbeda. Kompas Raffi yang tergantung di dada berputar sebentar, lalu berhenti. Ia mengernyit, mengetuknya ringan. Jarumnya kembali ke posisi normal. Mungkin medan magnet lokal, gumamnya. Nico tertawa. Alasan klasik. Namun beberapa langkah kemudian, Arga berhenti. Kalian dengar itu? Tanyanya pelan. Dengar apa? Tanya Dimas. Arga ragu. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Enggak, mungkin cuma angin. Padahal tidak ada angin. Mereka melanjutkan perjalanan. Semakin ke dalam, pepohonan semakin rapat. Suara burung perlahan menghilang, digantikan keheningan yang aneh. Bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang terasa menekan, seperti telinga tersumbat. Dimas mulai bercanda lagi, tapi tawanya terdengar palsu. Menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Putih, tebal, dan dingin. Pandangan hanya beberapa meter ke depan. Kita camp di sini aja, kata Raffi. Terlalu berisiko, lanjut. Mereka mendirikan tenda di sebuah dataran kecil. Saat Raffi menancapkan pasak terakhir, ia menoleh dan melihat sesuatu di balik kabut. Sebuah tenda kuning. Berdiri sendirian, sekitar 20 meter dari mereka. Kata Dimas. Ada pendaki lain. Raffi menyipitkan mata. Harusnya nggak ada laporan. Mereka mendekat bersama-sama. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah tanah menarik kaki mereka. Namun ketika kabut sedikit tersibak, tidak ada apa-apa. Tidak ada tenda. Tidak ada jejak. Tidak ada bekas pijakan. Hanya tanah kosong. Dimas tertawa kering. Capek kali. Halu. Namun Arga tidak tertawa. Dadanya terasa sesak. Ia yakin apa yang ia lihat bukan imajinasi. Malam turun pelan. Kabut tetap menggantung, seolah enggan pergi. Di dalam tenda, mereka makan dengan porsi biasa, bercanda seadanya. Tapi ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Perasaan bahwa hutan di luar sana sedang mendengarkan. Saat lampu dimatikan dan mereka mencoba tidur, Arga terjaga. Dari luar tenda, terdengar suara langkah kaki. Pelan. Melingkar. Berhenti tepat di samping tenda. Arga menahan napas. Langkah itu tidak masuk ke tenda. Tidak pergi. Hanya berdiri. Seolah menunggu. Dan di kejauhan, sangat samar, terdengar suara seperti seseorang memanggil nama. Bukan satu nama. Beberapa. Pelan. Memanjang. Terlalu dekat untuk diabaikan. Malam pertama di gunung itu baru saja dimulai. Dan tanpa mereka sadari, gunung telah mencatat kehadiran mereka. Malam pertama di gunung biasanya menjadi malam penyesuaian. Tubuh belajar menerima dingin, telinga belajar berdamai dengan suara hutan, dan pikiran perlahan melepaskan kebisingan dunia bawah. Namun bagi mereka berempat, malam itu terasa terlalu panjang, seolah waktu merayap lebih lambat dari seharusnya. Arga tidak benar-benar tidur. Ia masih terbaring di dalam sleeping bag ketika suara langkah itu terdengar lagi. Pelan, menyeret, seperti seseorang berjalan tanpa tujuan. Bukan langkah hewan. Terlalu teratur. Terlalu manusia. Ia melirik ke arah Raffi yang tidur membelakangi pintu tenda. Napasnya berat, stabil. Dimas mendengkur kecil. Nico sesekali bergumam dalam tidurnya. Langkah itu berhenti tepat di luar Flichet. Arga menahan napas sampai dadanya terasa sakit. Lalu, krek, seperti ada beban ringan menekan tanah. Beberapa detik hening. Kemudian terdengar suara lain. Bukan langkah, melainkan sesuatu yang lebih halus, seperti ujung jari yang menyapu permukaan tenda. Arga refleks menutup mata, berharap itu hanya cabang pohon atau gesekan daun. Tapi ia tahu tidak ada pohon cukup dekat untuk menyentuh tenda mereka. Suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih membuat bulu kuduknya berdiri. Tarikan napas, panjang, dalam, tepat di samping kepalanya. Arga membuka mata dalam gelap. Jantungnya berdentum keras sampai ia yakin yang lain pasti bisa mendengarnya. Ia hampir membangunkan Raffi, tangannya bahkan sudah bergerak. Namun suara itu lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Yang tersisa hanya keheningan. Dan dingin yang terasa sedikit lebih menusuk. Akhirnya, entah kapan, Arga tertidur karena kelelahan. Pagi datang tanpa matahari. Ketika Raffi membuka tenda, yang terlihat hanya putih, kabut,
Tebal. Diam. Tidak bergeser sedikit pun. Jam berapa ini? Gumam Dimas sambil merangkak keluar. Raffi melihat arlojinya. 5:30. Harusnya udah agak terang. Namun cahaya pagi tampak tertahan oleh lapisan kabut, membuat dunia terasa datar dan tanpa arah. Niko meregangkan tubuh. Baguslah. Dramatis. Tak ada yang tertawa. Raffi segera menyalakan kompor kecil untuk membuat kopi. Aroma pahitnya sedikit menghangatkan suasana, memberi rasa normal di tengah sesuatu yang terasa tidak wajar. Arga keluar terakhir. Matanya langsung menyapu sekitar tenda. Tanahnya lembab. Tidak ada jejak apapun. Padahal ia yakin semalam ada sesuatu yang berjalan di sana. Kalian keluar tenda malam tadi? Tanyanya hati-hati. Dimas menggeleng. Gue enggak. Kedinginan. Niko menyeringai. Mimpi kali. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap kabut yang menggantung di antara pohon-pohon tinggi. Ada perasaan aneh. Seperti berdiri di dalam ruangan tertutup. Bukan di gunung terbuka. Setelah sarapan sederhana, mereka mulai bersiap melanjutkan perjalanan. Raffi mengecek GPS. Layar menyala. Lalu mati. Ia menekan tombolnya lagi. Tidak ada respons. Baterainya penuh semalam. Gumamnya. Dingin mungkin, kata Dimas. Raffi ingin percaya itu. Ia beralih ke kompas. Jarumnya bergetar sebentar sebelum menunjuk arah utara. Normal. Ya udah. Kita lanjut. Katanya mantap, meski ada kerutan kecil di dahinya. Mereka berjalan dengan formasi biasa. Raffi di depan, Arga di belakang untuk memastikan tak ada barang tertinggal. Beberapa ratus meter pertama terasa mudah. Namun tak lama kemudian, Arga menyadari sesuatu. Raffi berhenti. Apa? Arga menunjuk ke batang pohon besar di sisi jalur. Kulitnya terkelupas membentuk pola panjang, seperti bekas sayatan lama. Ada apa emangnya? Tanya Dimas. Arga ragu. Kayaknya, kita pernah lewat sini. Niko langsung menggeleng. Perasaan lo aja. Raffi memperhatikan pohon itu. Lalu bahunya sedikit menegang. Ia mengenalinya. Semalam, saat mencari kayu bakar, ia sempat menandai pohon itu dengan pita kecil, refleks lama seorang pendaki untuk mengenali jalur pulang. Pita itu masih ada. Terikat rapi. Bergerak pelan tanpa angin. Ini, tempat camp kita tadi, kata Raffi pelan. Dimas tertawa gugup. Hah? Tapi kita jalan lurus. Tak ada yang menjawab. Mereka saling pandang. Perasaan tak nyaman mulai merayap masuk. Tipis tapi pasti. Mungkin kita muter tanpa sadar, kata Raffi akhirnya. Kabut bikin jarak kelihatan beda. Ia mencoba terdengar tenang, dan sebagian dirinya memang masih yakin ada penjelasan logis. Mereka beristirahat sebentar sebelum mencoba lagi, kali ini dengan arah sedikit berbeda. 1 jam, 2 jam. Hutan tampak sama ke segala arah. Dan ketika Dimas tiba-tiba berhenti, semua langsung tahu kenapa. Di tanah, ada bekas tapak sepatu. 4 pasang. Milik mereka sendiri. Dimas berbisik. Ini nggak lucu. Niko mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Ya berarti kita bikin lingkaran gede. Santai. Namun lingkaran sebesar itu seharusnya terasa. Seharusnya ada tanjakan atau turunan yang berbeda. Ini tidak. Semua terasa. Diulang. Angin tetap tidak ada. Bahkan daun-daun di atas tampak terlalu diam. Menjelang siang, sesuatu berubah. Hutan mendadak sunyi. Bukan karena suara berkurang, melainkan karena suara seperti ditarik pergi. Tidak ada burung. Tidak ada serangga. Hanya napas mereka sendiri. Arga merasakan tekanan halus di telinganya, seperti berada jauh di bawah air. Bisiknya. Lo ngerasa enggak? Raffi tidak langsung menjawab, karena ia juga merasakannya. Lalu, dari kejauhan terdengar bunyi. Ting, ting, pelan. Berirama. Seperti logam kecil yang saling bersentuhan. Mereka berdiri membeku. Apa itu? Tanya Dimas hampir tanpa suara. Tak ada yang tahu. Bunyi itu berhenti. Digantikan oleh aroma yang tiba-tiba muncul di udara. Harum. Lembut. Seperti bunga melati. Niko mengendus. Ada orang nikah di hutan apa gimana? Tidak ada yang tertawa kali ini. Karena tidak mungkin ada aroma sekuat itu di ketinggian tanpa sumber jelas. Dan yang paling aneh,
Baunya datang sebentar, lalu hilang. Seperti tidak pernah ada. Sore mulai mendekat ketika Raffi akhirnya berkata, "Kita camp lagi. Besok turun." Tak ada yang protes. Bahkan Nico. Mereka menemukan dataran kecil lain. Saat Raffi menancapkan pasak, tangannya berhenti. Tanahnya hangat. Bukan panas. Tapi, tidak sedingin seharusnya. Baru kena matahari mungkin, gumamnya, meski ia tahu kabut menutup langit seharian. Malam kedua turun lebih cepat. Kabut tidak naik. Tidak juga menipis. Seolah mereka berada di dalam awan yang tidak bergerak. Saat makan malam, Dimas tiba-tiba berkata, "Lo sadar nggak sih? Dari tadi nggak ada suara apa-apa." Semua diam. Lalu, krak. Suara ranting patah. Dekat sekali. Raffi meraih senter dan menyorot ke arah gelap. Tidak ada apapun. Namun beberapa detik kemudian, terdengar langkah. 1, 2, 3. Mengitari camp. Persis seperti malam sebelumnya. Nico berbisik. Paling rusak. Namun tidak ada suara gesekan daun. Tidak ada napas hewan. Hanya langkah. Teratur. Seperti seseorang berjalan santai. Lalu berhenti. Tepat di belakang Arga. Arga tidak berani menoleh. Dinginnya mendadak terasa berbeda. Lebih berat. Kemudian sesuatu yang nyaris tak terdengar meluncur lewat telinga mereka. Suara. Memanggil. Pelan sekali. "Hi." Raffi menegang. Itu namanya. Ia berdiri cepat dan menyorotkan senter ke hutan. Kosong. Namun jauh di antara kabut, ia sempat melihat sesuatu bergerak. Bukan bentuk jelas. Hanya bayangan lebih gelap dari sekitarnya. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang menggulung pelan. Malam itu, tak satu pun dari mereka benar-benar tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, Raffi mulai merasa, mungkin pria tua di pos itu tidak sedang menakut-nakuti. Mungkin ada alasan kenapa jalur ini jarang dipakai. Di dalam hatinya, muncul kesadaran. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada bangun tanpa merasa benar-benar tidur. Pagi ketiga datang tanpa perubahan berarti. Kabut masih menggantung rendah, memeluk tanah seperti selimut basah yang tidak mau diangkat. Cahaya matahari hanya tampak sebagai bayangan pucat di balik putih, membuat sulit menebak waktu jika bukan karena jam di pergelangan tangan. Raffi sudah duduk di luar tenda ketika yang lain bangun. Di tangannya ada kompas. Jarumnya bergetar. Tidak liar. Tidak berputar. Tapi gemetar kecil, cukup untuk membuat siapapun yang berpengalaman merasa tidak nyaman. "Masih error?" tanya Dimas dengan suara serak. Raffi tidak langsung menjawab. Ia mengetuk kaca kompas itu pelan. Jarumnya berhenti. Lalu perlahan bergeser, beberapa derajat dari utara. "Medannya aneh," katanya akhirnya. "Tapi kita tetap turun hari ini." Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Keputusan itu terasa seperti satu-satunya hal masuk akal. Sarapan berlangsung cepat. Tidak ada obrolan ringan seperti hari pertama. Bahkan Nico, yang biasanya paling santai, makan tanpa komentar. Hutan di sekitar mereka tampak sama seperti kemarin. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat Arga gelisah. Gunung biasanya hidup. Selalu ada perubahan kecil, arah angin, suara burung, gerakan bayangan. Di sini, seperti foto yang tidak pernah berganti. Sebelum berangkat, Arga berjalan sedikit menjauh untuk buang air. Ia memilih arah yang masih terlihat dari tenda. Kebiasaan sederhana, jangan terlalu jauh. Saat ia kembali dan menoleh sekilas ke belakang, tubuhnya membeku. Jejak kakinya di tanah, tampak lebih banyak dari yang ia ingat. Seolah ada orang lain yang berjalan di jalur yang sama. Ia berjongkok, memperhatikan bentuknya. Ukuran sepatu itu mirip miliknya. Namun arah jejaknya tidak konsisten. Ada yang masuk ke hutan lebih dalam. Arga berdiri cepat. "Jangan mikir aneh-aneh," katanya dalam hati. Ketika ia kembali ke camp, ia hampir mengatakan sesuatu, namun urung. Mungkin hanya efek tanah lembab. Mungkin. Perjalanan turun dimulai pukul 7. Raffi sengaja menandai jalur dengan pita oranye setiap beberapa puluh meter. Metode lama, tapi efektif, selama jalurnya normal. Setengah jam pertama terasa menjanjikan. Kontur tanah sedikit menurun. "Finally," gumam Dimas. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Karena tak sampai 1 jam kemudian,
Raffi berhenti mendadak. Di depan mereka, pita oranye lain terikat pada ranting. Lebih kusut, sedikit basah. Itu pita milik mereka. Vi, suara Dimas mengecil. Jangan bilang. Raffi mendekat, memegang pita itu. Simpulnya sama. Ini bukan pita baru. Ini pita yang ia pasang sekitar 40 menit lalu. Kita belok di mana? Tanya Niko. Gue nggak ngerasa belok. Jawab Dimas cepat. Raffi menatap sekeliling. Dadanya mulai terasa berat. Perasaan yang jarang ia rasakan bahkan di jalur tersulit. Oke, katanya, berusaha tetap rasional. Kita coba arah lain. Mereka berputar hampir 90 derajat dan berjalan lagi. Kali ini Raffi lebih teliti. Ia memperhatikan posisi pohon, kemiringan tanah, bahkan lumut di batang, cara alami menentukan arah. 2 jam. Belum ada tanda jalur keluar. Hutan semakin rapat. Kabut tidak berubah. Dan yang paling mengganggu, tidak ada suara kehidupan. Hingga tiba-tiba, Dimas berhenti. Itu apaan? Semua mengikuti arah telunjuknya. Di tanah, ada susunan batu kecil. 3 batu ditumpuk rapi. Seperti penanda. Raffi mengernyit. Pendaki lain mungkin. Namun ada sesuatu yang janggal. Batu paling atas masih hangat saat disentuh. Refleks, Raffi menarik tangannya. Hangat, bisik Arga. Raffi mengangguk pelan. Tidak ada matahari. Tidak ada api. Jadi, hangat dari apa? Mereka saling pandang. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang mencoba bercanda. Menjelang siang, rasa lelah mulai menyerang lebih cepat dari biasanya. Seolah energi mereka tersedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kita istirahat, kata Raffi. Mereka duduk tanpa banyak bicara. Lalu Niko tiba-tiba berkata, "Lo pada ngerasa nggak sih?" "Apalagi?" tanya Dimas. "Kayak, dari tadi tuh kita didengerin." Tidak ada yang langsung menertawakan kalimat itu. Karena mereka semua merasakannya. Perasaan halus, seperti berdiri di panggung tanpa tahu siapa yang menonton. Tiba-tiba, angin bertiup. Pertama kalinya sejak mereka masuk area itu. Dingin, tajam, membawa aroma tanah basah. Daun-daun berdesir pelan. Dan bersama angin itu, terdengar suara. Sangat jauh. Seperti gamelan. Nada rendah. Mengalun pelan. Dimas menelan ludah. "Please bilang itu cuma kuping gue." Raffi tidak menjawab. Arga memejamkan mata. Suara itu tidak konsisten. Kadang terdengar, kadang hilang. Seperti datang dari tempat yang bukan sepenuhnya bagian dari hutan ini. Lalu angin berhenti. Suara itu ikut lenyap. Meninggalkan keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Sore datang terlalu cepat. Atau mungkin hanya terasa begitu. Langit tetap tak terlihat. "Kita camp lagi," kata Raffi akhirnya. Tak ada pilihan lain. Namun saat mereka mencari tempat datar, Arga melihat sesuatu di antara pepohonan. Siluet. Tegak. Diam. Ia menyipitkan mata. Ada orang. Semua menoleh. Sekitar 30 meter di depan, di balik kabut, terlihat bentuk seperti seseorang berdiri membelakangi mereka. Raffi langsung berseru. "Halo." Tidak ada gerakan. "Halo?" Lebih keras. Sosok itu tetap diam. Niko melangkah maju. "Bro." Baru 2 langkah, kabut bergeser. Dan sosok itu hilang. Tidak berjalan. Tidak berbalik. Lenyap. Seolah ditelan putih. Dimas berbisik. "Gue nggak suka ini." Tak ada bantahan. Malam ketiga turun dengan cepat. Kali ini suhu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bahkan setelah mengenakan jaket tebal, mereka masih menggigil. Mereka makan lebih sedikit. Nafsu makan menurun tanpa alasan jelas. Saat mereka hampir masuk tenda, sesuatu membuat Raffi menoleh. Di tanah dekat tasnya, ada jejak sepatu. Bukan milik mereka. Ukurannya lebih kecil. Dan hanya 1 pasang. Jejak itu datang dari arah hutan. Berhenti sekitar 2 meter dari camp. Lalu, hilang. Tidak ada jejak kembali. Tidak ada lompatan. Tidak ada tanda apapun. Seolah pemiliknya menguap begitu saja. "Vi?" Suara Arga bergetar. Raffi tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun mendaki, ia tidak punya penjelasan. Malam semakin dalam. Sekitar tengah malam,
Dimas terbangun karena ingin buang air. Ia membuka resleting tenda sedikit. Udara dingin langsung menyusup. Saat ia jongkok beberapa meter dari tenda, ia mendengar sesuatu. Tangis. Pelan. Seperti perempuan. Dimas membeku. Tangis itu berubah jadi tawa kecil. Tipis. Patah-patah. Ia menoleh cepat ke arah hutan. Gelap. Namun di antara batang pohon, ia merasa melihat sesuatu bergerak perlahan. Terlalu tinggi untuk manusia jongkok. Terlalu diam untuk hewan. Dimas tidak menyelesaikan urusannya. Ia hampir berlari kembali ke tenda. Saat hendak masuk, ia mendengar bisikan tepat di belakang telinganya. Emas. Tubuhnya kaku total. Ia tidak berani menoleh. Tidak berani bernapas. Beberapa detik terasa seperti jam. Lalu, tidak ada apa-apa. Ketika akhirnya ia masuk tenda, wajahnya pucat. Besok, kita harus keluar, bisiknya. Tak ada yang membantah. Namun jauh di dalam hati masing-masing, mulai tumbuh kesadaran yang mengerikan. Mungkin ini bukan soal mencari jalan keluar. Mungkin mereka sedang tidak diizinkan pergi. Dan di luar sana, kabut tetap diam. Seolah menjaga batas antara dunia yang mereka kenal dan sesuatu yang sudah lama tinggal di gunung itu. Mengamati, menunggu, perlahan mendekat. Tidak ada yang berbicara tentang mimpi malam itu. Namun semua bangun dengan wajah yang sama, pucat, lelah, dan sedikit kosong, seperti orang-orang yang baru saja mendengar sesuatu yang seharusnya tidak mereka dengar. Udara terasa jauh lebih dingin dibanding malam sebelumnya. Bahkan ketika Raffi membuka tenda, embusan pagi tidak membawa kesegaran, melainkan dingin lembab yang menempel di kulit. Kabut masih ada. Tidak menipis. Tidak bergeser. Seolah waktu berhenti tepat setelah mereka tiba di wilayah itu. Dimas keluar sambil menggosok kedua tangannya kuat-kuat. Ini udah hari keberapa sih rasanya? Gumamnya. Ketiga, jawab Raffi singkat. Namun entah kenapa, jawaban itu terdengar tidak meyakinkan. Bahkan bagi dirinya sendiri. Arga berdiri beberapa langkah dari tenda, menatap hutan tanpa berkedip. Ada sesuatu yang berubah sejak semalam. Ia tidak tahu apa, tapi tubuhnya menangkap sinyal bahaya yang samar namun terus-menerus. Perasaan seperti berada di tempat yang tidak seharusnya dimasuki. Niko mencoba bersikap normal. Oke, katanya sambil menepuk tangan pelan. Hari ini kita turun. Nggak pakai muter-muter lagi. Tak ada yang menanggapi. Raffi membuka peta kertasnya. Langkah antisipasi jika GPS gagal. Ia mengamati garis kontur, memperkirakan posisi mereka berdasarkan arah lereng dan aliran air kecil yang mereka lewati kemarin. Secara teori, mereka seharusnya sudah mendekati jalur utama. Secara teori, oke, kita jalan barat daya. Turunan harusnya ketemu lembah, habis itu jalur, katanya tegas. Lebih untuk menjaga moral daripada karena ia benar-benar yakin. Mereka berangkat pukul 7 lewat sedikit. Langkah pertama terasa berat. Bukan karena medan, melainkan karena sesuatu di dalam diri mereka seperti enggan bergerak lebih jauh ke dalam hutan itu. Namun mereka tetap berjalan. 20 menit. 40 menit. 1 jam. Turunan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar datang. Kontur tanah terasa menipu. Sedikit turun, lalu kembali datar. Lalu tanpa sadar menanjak lagi. Kita turun nggak sih sebenarnya? Tanya Dimas. Raffi berhenti. Ia memperhatikan tanah. Lumut di batang pohon. Lalu dadanya mengencang. Arah lumut tidak konsisten. Beberapa batang menunjukkan utara di sisi berbeda. Itu tidak masuk akal. Alam hampir selalu punya pola. Kecuali, Raffi menelan pikiran itu sebelum selesai. Jangan mulai aneh-aneh. Tiba-tiba Arga berjongkok. Vi, lihat ini. Di tanah ada bekas api unggun. Arangnya masih hitam pekat, belum sepenuhnya jadi abu. Raffi menyentuhnya dengan ujung ranting. Rapuh, tapi tidak basah. Pendaki lain, bisik Dimas. Harusnya kita ketemu, jawab Raffi. Tidak ada jejak tenda. Tidak ada sampah. Tidak ada bekas langkah kaki yang jelas. Hanya lingkaran arang. Terlalu rapi. Terlalu bersih. Seolah dibuat, bukan untuk menghangatkan tubuh, melainkan untuk sesuatu yang lain. Niko mencoba tertawa kecil. Ya bagus dong. Berarti kita nggak sendirian. Namun kata-kata itu justru membuat suasana makin berat. Karena jauh di dalam hati,
Tak satu pun dari mereka benar-benar ingin bertemu siapapun di tempat itu. Sekitar tengah hari, rasa lelah datang terlalu cepat. Kaki terasa lebih berat dari biasanya. Napas pendek, padahal jalurnya tidak ekstrim. Aneh, gumam Raffi. Harusnya kita nggak secapek ini. Tidak ada yang menjawab. Karena mereka semua merasakannya. Seolah udara di sana lebih tebal. Lebih sulit dihirup. Lalu, tanpa peringatan, Arga berhenti mendadak. Kalian denger nggak? Semua langsung diam. Beberapa detik, tidak ada apa-apa. Lalu, duk, duk, duk. Suara seperti langkah banyak orang berjalan serempak. Jauh. Namun jelas. Bukan hewan. Ritmenya terlalu teratur. Seperti rombongan. Dimas menatap Raffi dengan mata melebar. Kendaki. Harapan menyala cepat. Terlalu cepat. Raffi berteriak. Halo. Suara langkah itu berhenti. Hening. Total. Tidak ada balasan. Tidak ada gerakan lanjutan. Seolah suara tadi hanya muncul untuk memastikan mereka mendengarnya. Kemudian, pelan sekali, angin berembus. Membawa aroma yang membuat tengkuk mereka meremang. Bau bunga. Manis. Terlalu pekat untuk berada di tengah hutan liar. Arga berbisik hampir tanpa suara. Kita jangan jawab kalau ada yang manggil. Kalimat penjaga tua itu kembali terngiang. Tak ada yang menertawakan kali ini. Sore datang ketika mereka menyadari sesuatu yang menghantam lebih keras dari rasa takut. Logistik mereka. Berat tas terasa berbeda. Saat Raffi membuka salah satu kantong makanan, tangannya membeku. Mas. Dimas mendekat. Kenapa? Mie instan kita harusnya masih 6. Yang ada hanya 3. Tak satu pun merasa memakannya diam-diam. Air minum juga berkurang lebih cepat dari hitungan. Ini nggak mungkin, bisik Niko. Tidak ada yang mau mengucapkan kemungkinan lain. Mereka memutuskan berhenti lebih awal. Tenaga harus dihemat. Namun saat mencari tempat camp, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah seperti berhenti mengalir. Sebuah area datar. Dengan tali rafia tua terikat di beberapa batang pohon. Pudar. Hampir putus. Seperti bekas pembatas. Arga merasakan dadanya berdebar tidak wajar. Ini, tempat apa? Tidak ada papan. Tidak ada tanda resmi. Namun tanahnya terasa berbeda, lebih padat, seolah sering diinjak, dulu sekali. Raffi ragu. Instingnya berkata jangan di sini. Namun matahari, atau apapun yang tersembunyi di balik kabut, sudah terlalu rendah. Kita camp. Deket-deket aja. Jangan misah, katanya akhirnya. Malam keempat turun tanpa warna. Bahkan gelap terasa lebih hitam dari biasanya. Mereka makan sedikit, berbagi air dengan hati-hati. Tidak ada yang benar-benar lapar. Hanya cemas. Sekitar pukul 9, ketika mereka duduk diam, suara itu datang lagi. Langkah kaki. Kali ini lebih banyak. Mengitari camp. Pelan. Tidak terburu. Seperti orang-orang yang sedang berjalan santai sambil memperhatikan sesuatu di tengah lingkaran. Mereka. Dimas mencengkeram lengan Raffi. Vi, ini bukan satu orang. Raffi menyalakan senter dan memutar cepat ke segala arah. Kosong. Namun suara langkah tetap ada. Yang lebih aneh, tanah tidak menunjukkan getaran. Tidak ada ranting patah. Tidak ada daun bergesek. Hanya suara. Tiba-tiba. Tuh. Dua ketukan pelan di sisi tenda. Niko membeku. Tidak ada yang berani bergerak. Ketukan itu tidak diulang. Digantikan oleh sesuatu yang membuat napas mereka serempak tertahan. Suara bisikan. Banyak. Tumpang tindih. Namun terlalu pelan untuk dipahami. Seperti orang berbicara dari balik air. Arga menutup telinganya. Jangan dengerin. Jangan dengerin. Detik terasa panjang. Lalu, semua berhenti. Mendadak. Hutan kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang menenangkan. Melainkan sunyi setelah sesuatu lewat. Tengah malam. Raffi terbangun tanpa tahu kenapa. Insting. Ia membuka mata, dan langsung merasa ada yang salah. Udara di dalam tenda terasa lebih dingin. Ia duduk perlahan. Menghitung. 1, 2, 3. Raffi menoleh cepat. Ko. Tidak ada jawaban. Sleeping bag Niko, kosong. Resleting tenda sedikit terbuka. Udara dingin merayap masuk.
Raffi membangunkan yang lain dengan panik tertahan. Niko nggak ada. Dimas langsung pucat. Ke toilet mungkin. Namun senter Niko masih ada. Sepatunya juga tidak terlihat. Mereka keluar bersama. Gelap memeluk hutan rapat-rapat. Niko, teriak Raffi. Tidak ada jawaban. Hanya gema pendek, yang terasa seperti ditelan kabut sebelum sempat pergi jauh. Lalu, dari arah hutan, sangat jauh, terdengar suara. "Vi." Tubuh Raffi menegang. Itu suara Niko. Lemah, seperti tertiup angin. "Gue di sini." Dimas hampir berlari. Namun Arga menariknya keras. "Jangan." "Apa sih?" "Itu Niko." Arga menggeleng cepat. Napasnya gemetar. "Dengar baik-baik." Mereka diam. Suara itu datang lagi. Di sini, fajar hari kelima datang tanpa warna. Tidak ada jingga di langit. Tidak ada garis cahaya yang biasanya perlahan memotong gelap. Kabut masih menggantung seperti tirai tebal yang menutup dunia, membuat pagi terasa sama seperti malam, hanya sedikit lebih terang. Raffi tidak ingat kapan terakhir kali ia benar-benar memejamkan mata. Sejak menyadari Niko hilang, ia hanya duduk bersandar pada batang pohon, menatap kegelapan sampai cahaya samar muncul. Dimas tampak paling berubah. Biasanya ia yang paling cerewet, paling banyak bercanda. Sekarang ia diam, sering melamun, dan beberapa kali terlihat menggigit kuku tanpa sadar. Arga lebih parah. Ia terus menatap hutan seolah berharap bisa menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Gue denger dia semalam," bisiknya tiba-tiba. Raffi menoleh. "Niko." Arga mengangguk pelan. "Bukan cuma sekali." Tak ada yang menjawab, karena mereka semua mendengarnya. Masalahnya bukan pada suara itu. Masalahnya adalah, arahnya selalu berubah. Mereka memutuskan mencari Niko begitu cahaya cukup untuk berjalan. Tidak mungkin meninggalkannya. Apapun yang terjadi, mereka harus mencoba. Raffi menyiapkan rencana sederhana. "Kita nggak boleh misah. Jarak maksimal 3 meter. Kalau ada yang manggil, jangan langsung jawab. Pastikan dulu kita semua dengar." Dimas menelan ludah. "Kalau itu beneran Niko gimana?" Raffi tidak menjawab cepat. Itulah pertanyaan yang sejak tadi berputar di kepalanya. Mereka mulai menyusuri arah terakhir suara terdengar, atau setidaknya arah yang mereka kira terakhir. Baru 15 menit berjalan, Arga berhenti mendadak. "Vi." Di tanah, ada bekas seretan. Tipis, tapi panjang. Seperti sesuatu berat ditarik melewati daun-daun basah. Jejak itu masuk ke sela pepohonan yang lebih rapat. Dimas berbisik. "Itu, bekas orang jatuh." Tidak ada tanda darah. Tidak ada potongan kain. Hanya garis panjang yang menghilang ke kabut. Raffi berjongkok, menyentuh tanah itu. Masih lembab. Baru, perutnya terasa mengeras. "Kita ikutin." Pelan. Semakin jauh mereka masuk, hutan berubah. Pepohonannya lebih tinggi. Batangnya lebih gelap. Tanahnya hampir hitam. Dan anehnya, lebih hangat. Arga langsung merasakannya. "Vi, lo ngerasa?" Raffi mengangguk tanpa suara. Udara di sana tidak sedingin tempat mereka camp. Padahal secara logika, semakin dalam hutan harusnya semakin dingin. Dimas memeluk dirinya sendiri. "Gue nggak suka tempat ini." Tiba-tiba, krek. Semua menoleh bersamaan. Suara itu jelas. Langkah. Tepat di depan mereka. Raffi mengangkat senter meski pagi sudah datang. Cahayanya menembus kabut beberapa meter. Dan berhenti pada sesuatu. Tas carrier. Biru tua. Terbaring miring di tanah. Jantung Raffi langsung berdegup keras. Itu tasnya Niko. Mereka mendekat cepat. Resletingnya terbuka. Isinya berantakan. Baju. Senter cadangan. Logistik kecil. Namun yang paling membuat leher mereka kaku. Tas itu tergantung pada dahan rendah. Bukan jatuh. Seolah sengaja disangkutkan. Padahal dahan itu setinggi dada Raffi. Niko tidak mungkin menaruhnya begitu jika sedang panik. "Kok kayak?" Dimas tidak melanjutkan kalimatnya. Seperti dipajang. Tak satu pun berani mengucapkannya. Arga berbisik. Dia nggak bakal ninggalin tasnya. Angin tiba-tiba berembus. Tendek. Dingin. Membuat daun-daun bergetar sebentar. Lalu berhenti. Dan bersama angin itu, terdengar suara. Sangat pelan. Tertawa. Bukan di depan.
Bukan di belakang. Seperti datang dari segala arah. Dimas langsung menutup telinganya. Lo denger nggak? Raffi tidak menjawab. Namun rahangnya mengeras. Ambil tasnya. Kita balik. Kalimat itu terdengar tegas, tapi sebenarnya lebih mirip naluri bertahan. Begitu Raffi menyentuh tali tas, suara itu berhenti. Total. Seolah sesuatu baru saja memperhatikan tindakan mereka. Perjalanan kembali terasa lebih jauh dari saat datang. Atau mungkin hanya perasaan. Beberapa kali Raffi merasa melihat bayangan bergerak di antara batang pohon. Selalu di ujung penglihatan. Tak pernah cukup lama untuk dipastikan. Ketika akhirnya mereka hampir mencapai area camp, Arga berhenti lagi. Vi, kita lewat sini tadi. Raffi memperhatikan sekitar. Tidak ada tali rafia. Tidak ada bekas tenda. Tidak ada jejak mereka. Camp hilang. Dimas menatap liar. Nggak mungkin. Kita jalan lurus. Raffi mencoba tetap tenang meski dadanya mulai sesak. Oke. Jangan panik. Kita cari pelan. Namun setelah 30 menit berputar, tidak ada. Area tempat mereka bermalam seolah terhapus. Ini nggak masuk akal. Suara Dimas pecah. Arga berbisik dengan wajah pucat. Tempat ini berubah. Tak ada bantahan. Karena jauh di dalam, Raffi mulai merasa hal yang sama. Seolah hutan itu tidak diam. Seolah jalur bergeser tanpa suara. Menjelang siang, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Mereka mendengar langkah berlari. Cepat. Mendekat. Dimas langsung berteriak. Nico? Sosok muncul dari balik kabut. Tubuh tinggi. Jaket gelap. Rambut berantakan. Itu Nico. Raffi melangkah maju. Namun langkahnya melambat. Ada yang salah. Cara Nico berdiri, aneh. Bahunya terlalu turun. Kepalanya sedikit miring. Dan matanya kosong. Nico? Suara Raffi pelan sekarang. Nico tidak menjawab. Tidak berkedip. Tidak tampak terengah meski seolah baru berlari jauh. Arga merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Ko? Lo kenapa? Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Nico bicara. Suaranya serak. Jangan tinggalin gue. Dimas hampir menangis. Anjir. Kita cari lo semalaman. Namun Nico tidak bereaksi. Ia hanya menatap. Terlalu lama. Lalu berkata pelan. Mereka bilang, kalian pasti nyusul. Kalimat itu menggantung. Raffi mengerutkan dahi. Mereka? Siapa? Nico tidak menjawab. Matanya perlahan bergeser ke arah hutan di belakang mereka. Refleks. Semua ikut menoleh. Tidak ada apapun. Ketika mereka melihat kembali, Nico tersenyum. Tipis. Kaku. Senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan entah kenapa, tidak terasa seperti melihat teman sendiri. Arga mundur setengah langkah tanpa sadar. Vi, bisiknya. Ada yang nggak benar. Raffi ingin menyangkal. Ingin percaya Nico hanya shock. Namun satu hal membuat perutnya terasa jatuh. Tubuh Nico tidak mengeluarkan uap napas sama sekali di udara dingin itu. Seolah ia tidak bernapas. Tiba-tiba Nico berkata, kita jangan ke atas. Siapa bilang ke atas? Tanya Dimas bingung. Nico tidak menjawab. Hanya berbisik. Jangan ikutin suara, nanti nyasar makin jauh. Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Atau ancaman. Angin berembus lagi. Dan untuk sesaat, Raffi merasa melihat bayangan berdiri di antara pohon. Banyak. Diam. Mengawasi. Ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Kita jalan sekarang, katanya cepat. Tak ada yang bertanya kemana. Yang penting bergerak. Menjauh. Namun tanpa mereka sadari, sejak Nico kembali, hutan terasa berbeda. Lebih sempit. Lebih gelap. Seperti sesuatu baru saja menutup pintu di belakang mereka. Dan jauh di dalam kabut, samar sekali, terdengar langkah lain. Mengikuti, tanpa tergesa. Sabar. Seolah tahu, cepat atau lambat, mereka tidak akan kemana-mana. Awalnya hanya berupa selapis tipis yang menggantung di antara batang-batang pinus, seperti asap putih yang malas bergerak. Namun dalam waktu kurang dari setengah jam, hutan di lereng gunung penanggungan itu berubah menjadi lautan susu. Jarak pandang tak sampai 5 meter. Raffi berjalan paling depan, memegang kompas yang sedari tadi ia cek berulang-ulang. Harusnya jalur masih lurus ke utara,
gumamnya. Dimas, yang berjalan tepat di belakang, mulai gelisah. Ini jalur yang tadi kita lewati nggak? Sih, kok aku nggak ingat ada batu sebesar itu? Ia menunjuk sebuah batu andesit tinggi yang permukaannya dipenuhi lumut. Bentuknya aneh, menyerupai kursi raksasa. Raffi berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia yakin mereka belum pernah melewati batu itu. Coba lihat tanda pita yang kita ikat tadi, kata Nanda sambil menyibak semar di sisi jalur. Tak ada. Yang ada hanya batang pohon tua dengan goresan panjang, seperti bekas cakaran. Ini bukan jalur resmi, ucap Raffi pelan. Keheningan langsung menyelimuti mereka bertiga. Angin berembus perlahan, membuat dedaunan saling bergesekan. Suaranya terdengar seperti bisikan-bisikan rendah. Jadi, kita salah jalan? Tanya Dimas. Raffi tidak langsung menjawab. Ia membuka peta, tapi kertas itu mulai lembab karena kabut. Garis kontur terlihat samar. Aku kira kita tadi cuma sedikit melenceng. Tapi kalau batu ini memang belum pernah kita lihat. Ia menelan ludah. Mungkin kita sudah terlalu jauh keluar jalur. Nanda menarik napas panjang. Balik aja. Kita nggak tahu arah baliknya, sahut Raffi. Kalimat itu terasa berat. Bahkan udara mendadak seperti lebih dingin. Mereka memutuskan berhenti sejenak untuk menenangkan pikiran. Raffi mencoba mengingat setiap belokan sejak pos terakhir. Tapi semakin ia memaksa otaknya bekerja, semakin semua terasa kabur. Kabut membuat arah terasa tidak nyata. Hutan tampak sama di setiap sisi. Batang pohon tinggi. Akar menjalar. Tanah lembab. Bau humus yang pekat. Aneh? Nanda berbisik. Apa? Dari tadi nggak ada suara burung. Raffi baru menyadarinya. Biasanya hutan gunung dipenuhi suara, kicau, serangga, atau ranting patah oleh monyet. Tapi sekarang, sunyi. Terlalu sunyi. Seolah-olah hutan sedang menahan napas. Tiba-tiba, krek. Suara ranting patah terdengar jelas dari arah belakang. Mereka bertiga menoleh bersamaan. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut. Paling kijang, kata Dimas cepat, tapi suaranya tidak meyakinkan. Raffi mengangguk, meski perutnya terasa mengeras. Ia tahu suara hewan biasanya diikuti gerakan lain. Ini tidak. Hanya satu patahan. Lalu hening kembali. Mereka melanjutkan perjalanan, mencoba menuruni kontur tanah dengan harapan menemukan aliran air. Sungai kecil biasanya menjadi petunjuk menuju jalur atau perkampungan. Namun medan semakin sulit. Tanah berubah licin. Beberapa kali Dimas hampir tergelincir. Awas! Seru Nanda saat Raffi terpeleset dan berpegangan pada akar. Jari Raffi kotor oleh tanah hitam. Saat ia berdiri lagi, ia merasa seperti sedang diawasi. Perasaan itu datang tiba-tiba. Tanpa alasan. Tanpa suara. Ia menoleh pelan ke arah pepohonan. Kabut berputar tipis. Lalu, sekilas, ia melihat sesuatu. Sosok putih. Di antara dua batang pinus. Tinggi. Diam. Raffi membeku. Ia mengedipkan mata. Sosok itu hilang. Halo? Panggilnya refleks. Kenapa? Tanya Nanda. Tadi, kayak ada orang. Dimas langsung mendekat. Orang? Pendaki lain. Raffi ragu. Entahlah, mungkin cuma batang pohon. Ia tidak menceritakan detail warna putih itu. Karena bahkan ia sendiri tak yakin pada apa yang dilihatnya. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti lagi. Sebuah arca batu kecil. Tingginya hanya sekitar 1 meter, setengah tertutup lumut. Bentuknya menyerupai figur manusia yang duduk bersila. Nanda mendekat. Ini, peninggalan lama ya. Penanggungan memang dikenal sebagai gunung dengan banyak situs kuno, petirtaan, candi kecil, dan arca yang tersebar di lerengnya. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda dari arca ini. Letaknya terlalu jauh dari jalur populer. Dan, di depannya terdapat sesajen. Masih baru. Bunga belum layu. Ada dupa, meski sudah padam. Berarti ada orang kesini belum lama, kata Dimas. Raffi justru merasa tidak tenang. Jangan ganggu apapun. Kita lewat aja. Saat mereka hendak berjalan lagi, angin mendadak berembus lebih kencang. Dupa yang tadinya mati tiba-tiba mengeluarkan asap tipis. Nanda tersentak. Itu, nyala lagi. Padahal tak ada api. Hanya bara merah kecil yang muncul seolah baru disentuh panas.
Raffi merasakan bulu kuduknya berdiri. Oke, kita pergi sekarang. Tak ada yang membantah. Kabut semakin tebal menjelang sore. Warna langit berubah abu-abu. Raffi tahu mereka tak bisa terus berjalan tanpa arah. Risiko tersesat semakin besar jika malam tiba. Kita bikin shelter darurat, katanya. Besok pagi baru cari jalur. Dimas mengangguk cepat. Jelas lega bisa berhenti. Mereka menemukan area agak datar di bawah pohon besar yang akarnya mencuat seperti dinding alami. Setelah memasang flashlight dan menyalakan kompor kecil, sedikit rasa aman mulai kembali. Namun hanya sedikit. Saat air mendidih, Nanda tiba-tiba berbisik. Kalian denger enggak? Raffi menajamkan telinga. Awalnya hanya suara angin. Lalu, gamelan. Sangat pelan. Seperti berasal dari kejauhan. Nada-nada logam yang bertabrakan lembut. Ting, tong, tang. Dimas langsung berdiri. Siapa yang main musik di tengah hutan? Tak ada jawaban. Suara itu mengalun sebentar, lalu hilang begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Raffi meremas gelasnya. Ia pernah mendengar cerita pendaki lama, tentang pasar gaib di gunung. Tentang suara keramaian yang tak terlihat. Ia tidak percaya dulu. Sekarang, ia berharap itu hanya halusinasi karena lelah. Kita jangan bahas aneh-aneh malam ini, katanya tegas. Tapi justru setelah itu, hal-hal aneh mulai bermunculan. Malam turun cepat. Suhu merosot drastis. Kabut berubah menjadi embun yang menetes dari daun. Mereka makan seadanya, mie instan dan teh panas. Tak ada yang banyak bicara. Sekitar pukul 9, Dimas tertidur lebih dulu. Nanda menyusul tak lama kemudian. Raffi mendapat giliran jaga pertama. Ia duduk di depan shelter, memandangi gelap yang terasa terlalu pekat bahkan untuk hutan gunung. Lalu, langkah kaki, pelan, mengitari mereka. Kres, kres, kres. Raffi menahan napas. Siapa? Panggilnya. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Beberapa detik hening. Kemudian terdengar lagi, kali ini di sisi lain. Seperti ada yang berjalan memutar. Raffi mengambil senter dan menyorotkan cahaya. Kosong. Namun perasaannya jelas mengatakan, mereka tidak sendirian. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa kecil. Sangat dekat. Raffi berdiri begitu cepat hingga kepalanya hampir membentur flashlight. Nanda, bangun. Dimas ikut terjaga, panik. Kenapa? Kalian gak denger? Mereka diam. Hutan kembali sunyi. Hanya angin. Nanda menggigit bibir. Aku pernah denger, kalau di penanggungan ada yang suka ngikutin pendaki malam-malam. Stop, potong Raffi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai percaya. Menjelang tengah malam, rasa kantuk akhirnya mengalahkan ketegangan. Raffi tertidur. Dan ia bermimpi. Ia berjalan sendirian di hutan yang sama, tapi tanpa kabut. Jalur terlihat jelas, diterangi cahaya keemasan. Di kejauhan berdiri seorang perempuan berkebaya putih. Rambutnya panjang. Ia tidak bergerak. Hanya menatap. Arah pulang bukan ke sana, katanya lembut sambil menunjuk ke belakang Raffi. Raffi menoleh. Saat ia kembali melihat ke depan, perempuan itu sudah tepat di hadapannya. Wajahnya kosong. Matanya hitam seluruhnya. Raffi terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi lehernya. Fajar belum tiba. Langit hanya berubah dari hitam menjadi abu-abu pucat. Seolah matahari enggan benar-benar muncul di lereng gunung penanggungan. Kabut masih menggantung rendah, bahkan lebih tebal dibandingkan kemarin. Raffi belum tidur lagi sejak menemukan jejak kaki itu. Ia duduk memeluk lutut di depan shelter, menatap tanah yang kini mulai mengering. Jejak itu perlahan memudar, tapi bentuknya masih bisa dikenali. Kecil, ramping, seperti telapak kaki perempuan tanpa alas. Tidak ada jejak datang. Hanya jejak berhenti. Tepat di depan mereka. Vi, kamu belum tidur? Suara Nanda terdengar serak saat ia keluar dari flashlight. Raffi ragu beberapa detik, lalu menunjuk tanah. Nanda mendekat. Wajahnya langsung pucat. Itu? Raffi mengangguk pelan. Kamu bikin bercanda? Ya. Aku juga berharap begitu. Dimas keluar tak lama kemudian. Begitu melihat jejak itu, ia spontan melihat ke sekeliling hutan. Ini nggak lucu, gumamnya. Tak ada kemungkinan itu jejak mereka sendiri.
Ukuran sepatu mereka jauh lebih besar. Dan tak satu pun dari mereka berjalan tanpa alas kaki tadi malam. Binatang? Tanya Dimas, mencoba rasional. Binatang nggak punya telapak kayak gini, jawab Nanda cepat. Hening. Angin pagi menyusup dingin ke sela jaket mereka. Raffi akhirnya berdiri. Kita nggak bisa lama di sini. Semakin cepat keluar dari area ini, semakin bagus. Tak ada yang membantah. Mereka berkemas dengan gerakan cepat, meski tubuh masih terasa berat. Sarapan hanya berupa biskuit dan air hangat. Saat hendak berangkat, Raffi menoleh sekali lagi ke tanah itu. Jejaknya sudah hilang, padahal belum ada yang menginjaknya. Seolah disapu sesuatu. Perutnya terasa melilit. Ia memilih diam. Mereka berjalan menuruni lereng dengan patokan sederhana, selalu ambil jalur yang condong ke bawah. Harapannya, itu akan membawa mereka ke sumber air atau jalur pendakian lain. Namun setelah hampir 2 jam berjalan, Raffi berhenti mendadak. Ada apa? Tanya Dimas. Raffi menunjuk batang pohon di depan. Ada pita merah terikat di sana. Kotor. Sobek sedikit di ujungnya. Nanda mendekat, matanya melebar. Itu pita kita. Tak mungkin salah. Mereka mengikatnya kemarin saat merasa jalur mulai membingungkan. Dimas tertawa kaku. Berarti kita muter. Raffi menggeleng pelan. Masalahnya, kita tadi jalan lurus. Aku yakin. Rasa dingin merayap di punggung mereka. Bagaimana mungkin mereka kembali ke titik yang sama tanpa sadar berbelok? Kita harus coba arah lain, kata Raffi, kali ini dengan suara lebih tegang. Semakin jauh mereka mencoba keluar, hutan terasa semakin asing. Pepohonan di area ini lebih besar. Akar-akar tua menonjol seperti ular raksasa yang membeku. Beberapa batang pohon bahkan berlubang, menganga gelap. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Hanya langkah mereka sendiri, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Tiba-tiba Nanda berhenti. Kalian cium bau itu enggak? Raffi menghirup udara. Aroma samar menyusup ke hidungnya. Wangi bunga. Manis. Terlalu manis untuk berada di tengah hutan liar. Melati, bisik Nanda. Bau itu semakin kuat. Padahal tak ada satupun tanaman berbunga di sekitar mereka. Dimas merinding. Jangan. Udah, potong Raffi. Fokus jalan. Namun baru beberapa langkah, mereka mendengar suara. Sayup. Seperti orang berbicara. Raffi langsung menoleh. Halo. Tak ada jawaban. Suara itu muncul lagi. Kali ini seperti beberapa orang berbisik bersamaan. Dimas tampak lega. Pendaki lain. Kita nggak sendirian. Ia hampir berlari ke arah suara. Raffi menangkap ranselnya. Tunggu. Suara itu tidak terdengar seperti percakapan normal. Tidak ada jeda. Tidak ada kata jelas. Hanya gumaman panjang, bertumpuk. Seperti puluhan suara berbicara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Lalu, sunyi. Bau melati mendadak hilang. Hutan kembali kosong. Dimas menelan ludah. Aku nggak jadi nyamperin. Pilihan bijak. Menjelang siang, kelelahan mulai menyerang. Air mereka tinggal separuh. Tenaga terkuras karena medan terus naik turun tanpa pola. Saat mereka melewati area berbatu, Nanda tiba-tiba berjongkok. Di atas tanah ada bekas lingkaran hitam. Seperti bekas api unggun. Masih ada arang. Raffi menyentuhnya. Dingin. Tapi tidak basah oleh embun. Artinya, belum terlalu lama. Berarti ada orang kesini, kata Dimas. Harapan kecil muncul. Namun begitu Raffi mengamati lebih jauh, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di tanah, ada jejak kaki. Banyak. Namun semuanya mengarah ke satu titik. Sebuah batu besar di depan mereka. Dan berhenti di sana. Tidak ada jejak keluar. Kemana mereka pergi? Bisik Nanda. Tak mungkin puluhan orang menghilang begitu saja. Dimas mencoba bercanda, tapi suaranya gemetar. Mungkin naik helikopter. Tak ada yang tertawa. Angin berembus pelan. Dari balik batu itu terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Raffi mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ketukan itu berhenti begitu ia berada 1 meter dari batu. Ia mengintip ke belakangnya. Kosong. Tak ada apa-apa. Namun di permukaan batu, ada guratan.
Seperti tulisan. Tapi hurufnya tak dikenali. Garis-garis melingkar dan bersilangan, tertutup lumut. Nanda berbisik, "Aku nggak suka tempat ini." Raffi mengangguk cepat. "Kita pergi." Baru 10 menit berjalan, bencana kecil terjadi. Dimas terpeleset. Tubuhnya meluncur turun beberapa meter sebelum menghantam batang pohon. Arf! Raffi dan Nanda segera turun menolong. Wajah Dimas pucat menahan sakit. Pergelangan kakinya mulai membengkak. "Bisa berdiri?" tanya Raffi. Dimas mencoba. Ia menjerit pelan. Kayaknya keseleo, atau lebih parah. Nanda menutup mulutnya. "Ini buruk. Sangat buruk." Raffi memasang perban elastis sekuat mungkin, lalu membuat tongkat darurat dari dahan. "Kita jalan pelan. Jangan dipren." Sejak itu, kecepatan mereka turun drastis. Setiap langkah Dimas diiringi napas tertahan. Langit kembali menggelap lebih cepat dari seharusnya. Padahal baru sore. Kabut naik lagi dari dasar hutan. Raffi mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Seolah gunung ini mengubah wajahnya setiap saat. Tidak memberi mereka kesempatan mengenali arah. Saat mencari tempat bermalam, mereka menemukan tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon tua. Namun begitu Raffi melangkah ke tengahnya, ia merasakan getaran halus di telapak kaki. Seperti tanah berdenyut. Ia membeku. "Kalian ngerasain nggak?" Nanda mengangguk perlahan. "Aku kira cuma aku." Lalu terdengar suara berat. Sangat dalam. Seperti gong raksasa dipukul dari perut bumi. Duung. Sekali saja. Tapi cukup membuat dada mereka bergetar. Dimas berbisik, hampir tak terdengar. "Kita jangan tidur di sini." Tak perlu disuruh 2 kali. Mereka pergi secepat mungkin. Malam kedua datang bersama rasa takut yang lebih nyata. Kali ini mereka bahkan tidak berani menyalakan api terlalu besar. Sekitar pukul 10. Nanda yang sedang setengah tidur tiba-tiba duduk tegak. Ada yang manggil. Raffi langsung terjaga. "Apa?" "Ada suara ibu-ibu manggil namaku." Dimas menggeleng keras. "Aku juga dengar orang manggil, Mas, dari tadi." Raffi diam. Ia juga mendengarnya. Suara lembut. Dekat sekali. Namun setiap kali ia menyorotkan senter. Tak ada siapapun. Lalu suara itu berubah. Menjadi tangisan. Pelan. Panjang. Datangnya dari arah yang berbeda-beda. Seolah mereka sedang dikelilingi. Nanda mulai gemetar. "Vi, kita pulang aja. Aku nggak kuat." Raffi menatap gelap di depan mereka. Untuk pertama kalinya sejak pendakian ini dimulai, ia merasa benar-benar tidak tahu harus kemana. Dan untuk pertama kalinya pula, ia takut mereka mungkin tidak akan keluar dari gunung ini. Tiba-tiba, Dimas berbisik dengan suara pecah. "Itu, apa di atas pohon?" Raffi mendongak. Napasnya berhenti. Di dahan tinggi, ada sosok duduk. Rambutnya menjuntai panjang. Tubuhnya kurus. Tak bergerak. Sepasang mata pucat memantulkan cahaya senter. Lalu, sosok itu tersenyum. Cabangnya tidak bergoyang saat ia turun. Tidak ada suara saat kakinya menyentuh tanah. Kabut perlahan menelannya. Dan saat hilang, tangisan itu berubah menjadi tawa panjang yang menggema di antara pepohonan. Malam terasa tak berujung. Dan Raffi akhirnya mengerti satu hal. Mereka bukan hanya tersesat. Mereka sedang ditahan. Tidak ada yang benar-benar tidur malam itu. Setelah sosok di atas pohon menghilang bersama kabut, keempatnya hanya duduk berdekatan tanpa banyak bicara. Api unggun kecil di depan mereka tinggal bara merah. Sesekali memercikan cahaya lemah yang membuat bayangan pepohonan tampak bergerak. Namun tidak ada yang berani menambah kayu. Entah kenapa, mereka merasa, terlalu banyak cahaya justru akan menarik sesuatu datang lebih dekat. Dimas memeluk lututnya. "Vi, lo lihat kan?" Raffi tidak langsung menjawab. Ia masih menatap dahan tempat sosok itu tadi duduk. Dahan itu tinggi, hampir mustahil dipanjat tanpa suara. "Iya," jawabnya akhirnya. Suara Raffi terdengar datar, tapi di dalam dadanya, jantung masih berdetak terlalu cepat. Nanda menunduk, bibirnya terus bergerak pelan membaca doa. Angin malam terasa lebih dingin dibanding malam-malam sebelumnya. Bukan sekadar dingin gunung, tapi dingin yang seperti menembus kulit, merayap perlahan ke tulang. Beberapa kali mereka mendengar langkah di antara semak. Tidak cepat, tidak juga pelan. Hanya berjalan.
Mengitari. Kadang berhenti. Lalu berjalan lagi. Namun setiap Raffi menyorotkan senter. Tak ada apa-apa. Sekitar pukul 2 dini hari, suara itu akhirnya berhenti. Justru itu yang membuat Raffi semakin gelisah. Hutan terlalu sunyi. Tidak normal. Seolah seluruh makhluk hidup menahan napas. Fajar datang seperti biasanya, tanpa kehangatan. Kabut tipis menggantung di antara batang pohon, sementara tanah masih basah oleh embun. Dimas tampak semakin pucat. Pergelangan kakinya membengkak lebih besar dari kemarin. Saat Raffi membukanya untuk mengganti balutan, warna kulit di sekitarnya mulai kebiruan. Kita harus segera turun, kata Raffi pelan. Kalau enggak, infeksi bisa bahaya. Dimas mencoba tersenyum. Tenang, gue masih bisa jalan. Namun begitu ia berdiri, tubuhnya langsung goyah. Raffi dan Arga cepat-cepat menopangnya. Mulai hari itu, langkah mereka berubah. Lebih lambat, lebih berat, lebih putus asa. Mereka memilih mengikuti aliran air kecil yang ditemukan tidak jauh dari tempat bermalam. Secara teori, air selalu mengarah ke bawah, ke sungai besar, ke desa, ke kehidupan. Setidaknya itu yang ingin mereka percayai. Beberapa jam pertama terasa normal, meski melelahkan. Sinar matahari sempat menembus celah kabut, menciptakan garis-garis cahaya di antara daun. Untuk sesaat, harapan muncul kembali. Namun gunung seperti tidak suka memberi harapan terlalu lama. Menjelang siang, aliran air itu berhenti. Begitu saja. Tidak mengering. Tidak bercabang. Airnya masuk ke tanah melalui retakan lebar, seperti ditelan bumi. Arga menatapnya tak percaya. Mana ada sungai hilang kayak gini? Raffi tidak menjawab. Ia sudah terlalu sering melihat hal-hal yang tidak mungkin sejak mereka tersesat. Dimas duduk di batu, napasnya berat. Kita muter lagi nggak sih? Tak ada yang berani memastikan. Namun firasat buruk mulai tumbuh. Tak lama kemudian, Nanda berhenti mendadak. Wajahnya tegang. Dengar enggak? Mereka semua diam. Lalu, kresek, kresek. Suara langkah di daun kering. Banyak. Bukan satu. Bukan dua. Seperti rombongan orang berjalan bersamaan. Raffi berdiri tegak. Halo? Teriaknya. Tak ada jawaban. Namun suara langkah itu tetap ada. Mengitari mereka. Dekat. Sangat dekat. Dimas berbisik. Vi, kita nggak sendirian. Raffi memutar senter perlahan. Kosong. Selalu kosong. Lalu suara itu berhenti bersamaan. Persis seperti malam sebelumnya. Serempak. Seolah mereka diperintah untuk diam. Tiba-tiba, dari arah belakang Nanda, terdengar bisikan. Sini. Nanda menjerit dan langsung berbalik. Tak ada siapa-siapa. Namun rambut di tengkuknya berdiri. Itu deket banget, kayak di telingaku. Arga mulai panik. Kita harus jalan. Sekarang. Raffi tidak membantah. Mereka bergerak lebih cepat, setengah tersandung akar. Tak ada lagi upaya menjaga arah. Yang penting menjauh. Namun setelah hampir 1 jam berjalan tergesa, Raffi membeku. Di depan mereka, ada sesuatu tergantung di dahan. Kain biru. Sobek di ujungnya. Pita penanda. Milik mereka. Yang mereka ikat 2 hari lalu. Dimas tertawa lemah. Tawa yang hampir terdengar seperti tangisan. Kita muter lagi. Nanda menutup wajahnya. Kenapa kita nggak bisa keluar? Tak ada jawaban. Raffi merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya. Ia selalu percaya logika. Kompas. Arah matahari. Kontur tanah. Namun semua seakan tidak berlaku di sini. Seolah gunung ini memiliki kehendak sendiri. Dan kehendak itu adalah menahan mereka. Sore itu, langit mendadak gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam berkumpul tanpa suara. Angin datang tiba-tiba. Dingin dan tajam. Hujan turun hanya beberapa menit setelahnya. Deras, berat, menghantam daun seperti ribuan jarum kecil. Mereka terpaksa berteduh di bawah tonjolan batu besar. Namun tempat itu sempit. Air tetap masuk dari segala arah. Dimas mulai menggigil. Bukan cuma karena dingin. Tubuhnya terasa panas saat disentuh. Vi, bisiknya lemah. Gusing. Raffi menempelkan tangan ke dahinya. Panas. Terlalu panas. Demam. Ini buruk.
Sangat buruk. Nanda mengeluarkan obat seadanya, tapi mereka tahu, tanpa istirahat layak dan makanan cukup, kondisi Dimas bisa cepat memburuk. Hujan berlangsung lama. Aneh. Tidak ada petir. Tidak ada gemuruh. Hanya air, tanpa suara langit. Di tengah deras itu, Arga tiba-tiba menegang. Raffi menoleh. Arga menunjuk ke arah tirai hujan. Ada bayangan. Tinggi. Kurusan. Berdiri diam. Tidak bergerak meski hujan menghantam tubuhnya. Raffi menyipitkan mata. "Halo?" teriaknya. Bayangan itu tidak menjawab. Tidak juga mendekat. Hanya berdiri. Menghadap mereka. Nanda mulai menangis pelan. "Itu orang kan?" Tak ada yang yakin. Beberapa detik kemudian, bayangan itu bertambah. 1, 2, 3, 4. Seperti banyak sosok berdiri di balik hujan. Mengawasi. Dimas menggenggam lengan Raffi dengan lemah. "Jangan keluar." Raffi bahkan tidak berniat. Karena jauh di dalam nalurinya, ia tahu, apapun itu, bukan manusia. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Hujan memiring. Pandangan mereka terhalang sesaat. Dan ketika Raffi melihat lagi, semua bayangan itu hilang. Begitu saja. Tanpa jejak. Tanpa suara langkah pergi. Hanya hutan basah yang tersisa. Malam datang bersama kabut tebal setelah hujan reda. Api sulit dinyalakan karena kayu terlalu lembab. Udara terasa semakin dingin. Dimas mulai mengigau. Kadang ia memanggil ibunya. Kadang ia bicara pada seseorang yang tidak ada. Sekali waktu ia berbisik. "Maaf, aku nggak sengaja masuk." Raffi menatapnya. "Masuk kemana?" Namun sebelum ia sempat bertanya, terdengar suara gamelan. Sangat pelan. Seperti berasal dari lembah jauh. Nada-nada lambat. Berulang. Indah. Sekaligus mengerikan. Nanda menutup telinganya. Kenapa ada musik di tengah hutan? Arga berbisik gemetar. "Jangan didengerin," kata orang tua. "Kalau dengar gamelan di gunung, jangan diikuti." Namun suara itu seperti merayap masuk ke kepala. Sulit diabaikan. Beberapa menit kemudian, aroma melati kembali muncul. Lebih pekat dari sebelumnya. Raffi langsung berdiri. Perasaannya berteriak satu hal. Bahaya. Kabut di depan mereka bergerak perlahan. Seolah ada sesuatu berjalan di dalamnya. Lalu terlihat sosok perempuan. Berpakaian putih kusam. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Langkahnya pelan. Tidak menimbulkan suara. Ia berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Kepalanya sedikit miring. Seperti sedang memperhatikan. Tak satu pun berani bergerak. Tak satu pun berani bernapas terlalu keras. Perempuan itu mengangkat tangannya. Perlahan. Memberi isyarat. Mengajak. Dimas, dalam setengah sadar, mulai bangkit. "Mama?" Raffi langsung menariknya. "Jangan lihat." Perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Lalu, tanpa suara. Hari ke-10. Tak ada lagi yang menghitung waktu dengan pasti. Jam Raffi sudah mati sejak 2 hari lalu. Baterai ponsel mereka habis satu persatu. Dan matahari hampir tak pernah terlihat utuh karena kabut yang terus menutup langit. Satu-satunya cara mereka tahu waktu masih berjalan adalah tubuh mereka yang semakin lemah. Dan Dimas, yang semakin parah. Demamnya tidak turun. Matanya sering terbuka, tapi seperti tidak benar-benar melihat. Kadang ia berbicara sendiri. Kadang tertawa pelan. Kadang menangis tanpa suara. Pagi itu, Raffi terbangun karena satu hal yang sangat tidak biasa. Tidak ada suara napas Dimas. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Mas?" Raffi mengguncang bahunya. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Lalu Dimas menarik napas panjang, kasar. Masih hidup. Namun kulitnya pucat keabu-abuan. Bibirnya kering pecah. Nanda menutup mulutnya, menahan tangis. "Kita harus nemuin jalan keluar hari ini, atau..." Ia tidak sanggup melanjutkan. Tak perlu. Semua mengerti. Mereka memutuskan melakukan sesuatu yang sejak awal dihindari. Berjalan tanpa berhenti sampai menemukan apapun. Jalur, sungai, pondok, manusia, atau apa saja selain hutan tanpa ujung ini. Arga dan Raffi bergantian menopang Dimas. Langkah mereka terseret. Perut kosong. Tenggorokan perih.
Logistik hanya tersisa beberapa potong biskuit dan air keruh hasil merebus genangan. Namun yang paling menguras tenaga bukan rasa lapar, melainkan perasaan bahwa apapun yang mereka lakukan, gunung selalu mengembalikan mereka. Menjelang siang, kabut tiba-tiba terangkat. Tidak hilang sepenuhnya, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu di kejauhan. Sebuah bangunan kecil, berbentuk seperti rumah kayu tua. Atapnya miring, dindingnya gelap oleh usia. Raffi membeku. Itu, lihat. Harapan meledak begitu cepat hingga terasa menyakitkan. Pondok. Suara Nanda bergetar. Arga hampir menangis. Akhirnya, mereka mempercepat langkah meski kaki terasa seperti batu. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Rumah itu tampak sangat tua. Tidak mungkin bagian dari jalur pendakian modern. Tak ada papan informasi. Tak ada cat terang. Hanya kayu lapuk dan jendela hitam tanpa kaca. Namun saat itu, logika kalah oleh harapan. Raffi mengetuk pintu. Tok. Tak ada jawaban. Ia mendorongnya perlahan. Pintu terbuka dengan suara panjang. Krea. Udara di dalamnya pengap. Berbau tanah basah, dan sesuatu yang lebih tua. Seperti ruangan yang tidak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. Namun anehnya, lantainya bersih. Terlalu bersih. Di tengah ruangan, ada tikar anyaman. Dan di atasnya, sesajen. Bunga. Dupa yang sudah jadi abu. Serta mangkuk kecil berisi air keruh. Nanda berbisik. Masih ada yang pakai tempat ini. Tiba-tiba, Dimas, yang hampir tak sadar, berkata lirih, "Kita nggak boleh di sini." Raffi menoleh cepat. Kenapa? Namun Dimas hanya menatap kosong ke sudut ruangan. Lalu berbisik. Mereka nggak suka. Angin mendadak masuk dari celah dinding. Padahal tak ada jendela terbuka. Dupa di mangkuk bergerak pelan. Seolah baru saja disentuh. Arga mundur setengah langkah. Vi, kita keluar aja. Namun sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara. Dari luar, langkah kaki, banyak, pelan, menginjak tanah basah. Raffi menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Bayangan muncul di celah bawah. Tidak satu, banyak. Nanda menggenggam lengan Raffi begitu kuat hingga gemetar. Siapa? Itu. Tak ada yang berani menjawab. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan pelan, teratur, tidak tergesa, tidak marah. Justru, sabar. Seperti tuan rumah yang tahu tamunya tidak punya kemana-mana. Dimas tiba-tiba meronta. Jangan buka. Suaranya parau namun penuh ketakutan. Mereka bukan manusia. Ketukan berhenti. Sunyi. Kemudian, terdengar suara perempuan tua dari balik pintu. Lembut, namun kosong. Kalian sudah terlalu jauh masuk. Nanda mulai menangis. Raffi membeku. Suara itu melanjutkan. Setiap yang masuk, harus tinggal satu. Arga berbisik panik. Maksudnya apa? Tak ada waktu berpikir. Karena tiba-tiba, pintu bergetar. Bukan didobrak. Namun seperti didorong oleh banyak tangan sekaligus. Pelan. Namun kuat. Kayunya berderit. Dimas menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Vi, kalau harus ada yang tinggal. Jangan ngomong gitu, bentak Raffi. Namun jauh di dalam, ketakutan terbesar itu akhirnya mendapat bentuk. Tumbal. Gunung ini meminta tumbal. Pintu terbuka 1 inci. Angin dingin langsung menyusup masuk. Membawa aroma melati yang begitu pekat hingga membuat kepala pening. Raffi melihat ke celah. Dan jantungnya hampir berhenti. Di luar, berdiri puluhan sosok. Diam, pucat, mata kosong. Sebagian tampak seperti pendaki. Sebagian lain, terlalu tua untuk dikenali. Namun semuanya menatap ke dalam. Tanpa berkedip, Dimas tiba-tiba mendorong Raffi. Lari. Itulah satu-satunya kata yang memecah kebekuan. Mereka keluar lewat pintu belakang, yang entah kenapa tidak mereka sadari sebelumnya. Hutan di belakang rumah lebih gelap. Lebih rapat. Namun mereka tetap berlari. Cabang mencambuk wajah. Akar menjegal kaki. Napas terasa seperti terbakar. Langkah-langkah di belakang mereka terdengar. Tidak cepat. Namun selalu ada. Mengikuti. Seperti tahu. Mangsa mereka akan kelelahan pada akhirnya.
Dimas tersandung. Jatuh keras. Ia mencoba bangkit. Namun kakinya tidak kuat. Pergi, bisiknya. Raffi menggeleng keras. Kita bareng-bareng. Dimas tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya dalam hari-hari mengerikan itu. Senyumnya terlihat seperti Dimas yang dulu. Kalau gue nggak dilepas, kita semua mati. Langkah-langkah itu semakin dekat. Kabut mulai turun lagi. Sosok-sosok samar terlihat di antara pohon. Menunggu. Raffi merasakan sesuatu pecah dalam dadanya. Pilihan paling kejam akhirnya datang. Bertahan bersama. Atau kehilangan satu orang agar yang lain hidup. Vi. Suara Dimas hampir tak terdengar. Gue capek. Air mata Raffi jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya sejak mereka tersesat. Ia menangis. Namun tiba-tiba, tanah bergetar. Sangat halus. Lalu terdengar suara berat dari kejauhan. Peluit. Panjang. Nyaring. Sekali. 2 kali. 3 kali. Semua sosok di antara pohon berhenti bergerak. Kabut berputar. Angin berubah arah. Arga berteriak dengan sisa tenaga. Tim SAR. Peluit itu terdengar lagi. Lebih dekat. Harapan meledak di tengah keputusasaan. Namun saat Raffi menoleh ke belakang sekali lagi, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Di antara kabut, sosok perempuan berambut panjang itu berdiri. Menatap mereka. Senyumnya perlahan memudar. Seolah kecewa. Seolah mereka hampir saja menjadi miliknya. Raffi menggenggam tangan Dimas erat. Lo nggak jadi tumbal siapa-siapa. Dengar? Kita pulang. Untuk pertama kalinya, gunung terasa seperti melepaskan. Dan mereka berlari menuju suara peluit. Menuju kemungkinan hidup. Tanpa pernah tahu, apakah gunung benar-benar gagal mengambil satu dari mereka. Atau hanya menunda. Peluit itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih nyata. Lebih manusiawi dibanding semua suara yang mereka dengar selama berhari-hari. Halo. Teriakan menggema menembus kabut. Raffi hampir tidak percaya saat melihat warna mencolok di antara pepohonan. Jaket oranye. 2 orang. Lalu 3. Kemudian lebih banyak lagi. Tim SAR. Arga langsung jatuh berlutut. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Kami di sini. Beberapa petugas berlari mendekat. Wajah mereka tegang, tapi sorot matanya penuh kelegaan saat melihat keempat pendaki itu masih hidup. Ya Tuhan, kalian bertahan, kata salah satu petugas. Raffi mencoba bicara, namun tenggorokannya terlalu kering. Yang keluar hanya suara parau tak berbentuk. Petugas lain segera memeriksa Dimas. Demam tinggi. Kita harus evakuasi sekarang. Mereka diberi air. Air sungguhan. Dingin. Nyata. Saat cairan itu menyentuh tenggorokan, Raffi hampir menangis lagi. Ia baru sadar betapa dekatnya mereka dengan batas tubuh manusia. Namun sebelum mereka bergerak turun, Raffi menoleh ke belakang. Refleks. Hutan itu tampak biasa. Tidak ada kabut tebal. Tidak ada bayangan berdiri. Tidak ada rumah tua. Tidak ada jejak. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi panjang. Namun ketika angin berembus pelan, aroma melati sempat tercium. Tipis sekali. Begitu cepat hingga ia hampir yakin hanya imajinasi. Hampir. Perjalanan turun terasa seperti keluar dari dunia lain. Setiap langkah menjauh dari kedalaman hutan membuat napas mereka lebih ringan, meski tubuh nyaris tak punya tenaga. Beberapa jam kemudian, suara hutan berubah. Burung terdengar lagi. Serangga kembali bernyanyi. Cahaya matahari jatuh utuh ke tanah. Hal-hal sederhana yang dulu tak pernah mereka perhatikan, kini terasa seperti keajaiban. Begitu mencapai pos bawah, beberapa relawan langsung menyelimuti mereka dengan jaket hangat. Nanda tak berhenti menangis. Arga hanya diam, menatap kosong seperti masih tertinggal sebagian jiwanya di atas sana. Dimas segera dilarikan ke ambulans. Sebelum pintu ditutup, ia sempat meraih pergelangan tangan Raffi. Matanya setengah terbuka. Vi. Iya. Gue di sini. Dimas tersenyum lemah. Kita? Beneran keluar ya? Raffi mengangguk, menahan air mata. Iya. Kita pulang. Ambulans pergi dengan sirene pelan. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 minggu. Mereka selamat. Atau setidaknya, begitulah yang mereka kira. Beberapa hari kemudian, rumah sakit. Dokter bilang Dimas mengalami dehidrasi berat.
hipotermia, dan infeksi ringan pada kakinya. Tapi ia kuat. 1-2 hari lagi sudah boleh pulang, kata dokter. Kabar itu seperti cahaya setelah lorong gelap panjang. Namun ada hal-hal yang tidak pernah mereka ceritakan pada siapapun. Bukan karena lupa, tapi karena terlalu sulit dijelaskan. Saat tim SAR bertanya koordinat tempat mereka ditemukan, Raffi menunjukkan peta. Petugas itu mengernyit. Kalian bilang ada rumah tua? Iya. Petugas menggeleng. Di area itu nggak ada bangunan apapun. Dari dulu. Darah Raffi terasa dingin. Mungkin, kami salah lihat. Petugas tersenyum tipis. Gunung kadang bikin orang lihat macam-macam. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi Raffi tahu. Apa yang mereka lihat, terlalu nyata untuk sekadar halusinasi. Seminggu setelah kejadian, mereka akhirnya berkumpul lagi. Di rumah Arga. Suasananya canggung. Tak ada yang benar-benar tahu harus berkata apa. Topik ringan terasa aneh. Candaan tidak lagi mudah keluar. Gunung telah mengubah sesuatu dalam diri mereka. Dimas, yang biasanya paling berisik, kini lebih banyak diam. Namun malam itu, ia akhirnya bicara. Waktu gue demam, gue mimpi. Semua menatapnya. Ada orang tua, bilang gue boleh pulang. Tapi harus janji sesuatu. Janji apa? Tanya Nanda pelan. Dimas menelan ludah. Jangan pernah balik. Hening. Tak satu pun dari mereka punya keinginan membantah. Karena jauh di dalam, mereka semua tahu. Mereka tidak akan pernah mendaki gunung itu lagi. Waktu berjalan. Luka fisik sembuh. Namun tidak dengan ingatan. Kadang Nanda terbangun tengah malam karena merasa mendengar gamelan samar. Arga tidak tahan mencium aroma melati, sekecil apapun. Dimas masih sesekali bermimpi tersesat di kabut. Sementara Raffi, ia mulai melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Berdoa sebelum tidur. Bukan karena takut, tapi karena kini ia sadar. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. 3 bulan kemudian, sebuah kabar muncul di berita lokal. 2 pendaki dilaporkan tersesat di jalur yang sama. Mereka ditemukan 3 hari kemudian. Selamat. Namun salah satu dari mereka berkata sesuatu yang membuat Raffi membeku saat membacanya. Kami sempat melihat rumah kayu tua, tapi saat kami mendekat, tiba-tiba hilang. Tangan Raffi gemetar. Ia menutup layar ponselnya perlahan. Malam itu, angin berembus lembut di luar jendela, membawa aroma yang sangat samar. Melati. Raffi menoleh. Tentu saja tak ada siapa-siapa. Namun untuk sesaat, ia merasa seperti sedang ditatap. Jauh. Dari tempat yang tidak terlihat. Dan tiba-tiba ia mengerti satu hal yang tak pernah benar-benar mereka sadari. Gunung itu tidak jahat. Tidak juga baik. Ia hanya menjaga wilayahnya. Dan terkadang, saat manusia melangkah terlalu jauh ke tempat yang bukan miliknya, gunung tidak selalu langsung mengambil. Kadang, ia hanya membiarkan mereka pulang. Dengan satu tujuan. Agar mereka menceritakan pada dunia. Bahwa ada batas yang tidak seharusnya dilewati. Bahwa tidak semua jalan di hutan ditujukan untuk manusia. Dan bahwa beberapa pintu, jika sudah terbuka, mungkin tidak akan pernah benar-benar tertutup.